selama ini kan dalam perdebatan apakah nek ada pilkada, ada politik itu harusnya gimana sih? Itu apa enggak sih? Itu kan enggak pernah selesai gitu ya. Nah ini. Gimana Pak Hatibi ini? Ini hampir pilkada soalnya itu. Oke. Jadi ini guyonan teman-teman ini Converjabnya ini bukan sekedar Converjab tapi kok kayak rasa pilbub gitu loh. Iya, para pilkada. Iya, rasa pilkada. Ini yang menurut saya harus saya jelaskan bahwa ini harus kita dudukkan lah secara proporsional ya, bahwa Converjab itu ya hajatnya NU murni 5 tahunan gitu ya. Pilkada juga sama 5 tahunan. Cuma kebetulan kan timingnya sangat berdekatan gitu. Sehingga kemudian orang teka-tekinya bahwa ini akan menjadi alat untuk mendorong calon tertentu kan gitu, atau mungkin ya orang juga yang lain ya, kandidat lain juga mungkin sama lah, juga dipetakan seperti itu. Jadi sebetulnya bukan cuma saya yang artinya dipetakan kepentingan politik ya, tapi saya yakin kandidat lain juga sama dipetakan kepentingan politik. Nah maka menurut saya ini harus kita jelaskan bahwa Converjab ini nggak ada sama sekali titip-titipan lah, dalam arti saya maju karena didorong oleh kandidat misalkan calon bupati atau sama sekali tidak. Jadi ini adalah murni spirit KNU-an ya. Jadi dan sehingga apapun yang tarikan-tarikan itu kita tetap profesional. Misalkan kok ada calon yang mungkin mau maju di bupati ya, misalkan menarik-narik itu, saya memahamkan teman-teman kita harus jejak, kita harus tegak lurus. Persoalan komunikasi ya, tapi soal hoyah tujuan Converjab ini harus untuk kepentingan NU. Itu tadi tegak lurus kepada siapa itu? Tegak lurusnya itu artinya pada ADART, kepada Perpum gitu ya, artinya kepada regulasi yang ada. Jadi inilah yang menurut saya bahwa NU dalam konteks itu kalau sampai menjadi dari awal sudah dipetakan seperti itu gitu ya. Orang saya yakin nggak akan tertarik lagi kepada NU. Ya tapi itu nggak bisa dihindari. Ya betul. Ya kan? Mas Hatibi siapa sih? Ya. Kan gitu. Selama ini kan dikenal sebagai politisi. Ya ya. Ya itulah yang barangkali mungkin. Kan? Ya. Bahkan gini, Mas Hatibi itu lebih politis daripada politisi gitu. Itu gimana? Ini saya ingat gini. Saya itu berkomunikasi dengan politik itu bukan karena saya pengen jadi kursi atau cari kursi atau saya pengen jadi bupati gitu ya. Ya karena saya punya kepentingan afirmasi. Ya, salah satu jalan afirmasi untuk katakanlah bagaimana kita untuk mendorong pendidikan NU, bagaimana untuk mendorong katakanlah aset-aset NU, butuh afirmasi. Maka kan komunikasi politik menjadi suatu yang tidak bisa dihindari gitu ya. Nah, tapi saya ingin membedakan bahwa mungkin yang saya lakukan itu adalah politik pendidikan lah gitu ya. Ya artinya bahwa politik saya adalah untuk orientasi pendidikan. Selama ini gitu. Iya, selama ini. Misalkan saya pendekatan berkomunikasi ke teman-teman PDI Perjuangan, ya saya minta titip afirmasi kartu Indonesia Pintar misalkan. Alhamdulillah juga direspon. Mungkin ke PKB ya saya dapat misalkan bantuan BLK misalkan. Itu juga rekomendasinya PKB. Ya demikian pula mungkin yang partai yang lain juga. Jadi ke ini. Konteksnya untuk afirmasi. Konteksnya untuk afirmasi. Karena yang mungkin sering disalahpahami. Iya, gitu. Betul itu. Jadi ketika kita ingin agak lari cepat ya kita butuh afirmasi. Dan ketika kita menghadirkan negara kita nggak bisa langsung ke presiden kan. Nah, kita harus pakai wasilah lah. Wasilahnya itu kan instrumen-instrumen politik lah. Di antaranya adalah dewan dan sebagainya. Sehingga menurut saya bahwa apa yang saya lakukan murni adalah dalam rangka pendekatan untuk politik ya, artinya bukan politik maaf tadi, untuk afirmasi pendidikan dan juga yang lainnya. Itu menurut saya gitu ya. Dulu misalkan zamannya Gus Romi ya, P3 ya, saya juga dekat dengan beliau dan konkret ya, komunikasi saya menghasilkan apa? Menghasilkan rusunawa, menghasilkan hibah-hibah untuk madrasah, untuk di lingkungan NU. Itu kemarin ya, ke depan. Apa mau seperti itu atau? Ya menurut saya gini, jadi saya akan melakukan analisis ya, tapi saya akan lebih cenderung membawa pada kemandirian. Apa itu kemandirian itu? Ya NU sudah saatnya mandirilah. Artinya
kita harus menggali potensi yang ada. Maka saya melihat potensi yang ada itu sebetulnya bisa digali. Kalau selama ini kan mungkin saya nggak bisa menggerakkan potensi itu gitu ya. Kalau sekarang saya mendapat kesempatan untuk menggerakkan itu, maka akan saya lakukan menggerakkan potensi yang ada gitu ya. Bagaimana sehingga NU bisa membangun kemandirian. Karena kalau NU terus selamanya tersandra ya dalam tanda petik ya, dalam arti kalau tidak ada afirmasi tidak jalan misalkan, kalau tidak ada bantuan tidak jalan, mindset kita rusak. Ya, mindset kita Tapi rusak. kan kalau lihat di eranya Gus Yahya kan hampir kayak gitu. Ya menurut saya Kebumen beda dengan PBNU gitu ya. Karena Kebumen itu kan punya ujung tombakarnya langsung bersentuhan dengan aset, dengan masyarakat secara langsung ya. Kalau PBNU kan memang harus banyak memainkan peran lobby gitu ya, karena untuk melakukan kanalisasi yang di bawah baik itu PCNU maupun PWNU gitu ya. Enggak mau itu jalan tadi apa yang independen tadi itu. Pengertian independen itu bukan berarti anti politik ya, bukan berarti anti politik ya. Independen ini atau mandiri ini adalah saya lebih cenderung mengartikan adalah bagaimana membangkitkan daya juang yang ada, membangkitkan potensi yang ada itu untuk menjadi landasan pergerakan kita. Persoalan nanti ada afirmasi, ada barokah dan sebagainya, itu kita anggap bonus saja lah. Ya. Kita anggap bonus. Itu independen enggak punya arti besok enggak ikut pilkada misalnya. Punya arti itu enggak? Independen itu. Saya pikir kalau untuk hubungan NU dengan politik praktis saya pikir sudah jelas sebetulnya ada norma ya, ada regulasinya. Sehingga kita harus pandai-pandai ya. Yang jelas NU bukan bagian dari sub politik atau partai tertentu. NU tidak bisa lepas dari pendidikan dari politik, dan NU juga punya kewajiban untuk mengarahkan atau mungkin untuk memberikan pendidikan politik kepada mengarahkan atau pendidikan politik itu beda. Politik, ya, mengarahkan kan si A kayak gitu kan mengarahkan. Nah ini tergantung pada tafsirnya aja gitu ya. Kalau saya mengarahkan tapi untuk yang sifatnya sifatnya mencerdaskan lah, pemilih yang cerdas lah gitu. Nah sehingga ya tidak menutup kemungkinan pasti akan terjadi dialogis ya antara NU dengan ya bisa juga dengan kandidat yang ada itu ya. Tapi menurut saya bahwa ketika terjadi dialog ya harus dalam konteks untuk bagaimana misi NU ke depan. Jadi bukan untuk personal ya, Imam Satibinya atau siapa itu ya. Tapi adalah apa yang bisa di-supporting ketika nanti dia jadi bupati misalkan ya. Ya menurut saya nggak salah ketika kita menanyakan komitmen-komitmen itu, termasuk komitmen kebangsaan dan sebagainya. Kita juga perlu tahu kan bagaimana komitmen kenegaraan, kebangsaan dan juga lain-lainnya. Nah termasuk bagaimana pandangan dan komitmennya kepada NU sebagai jamiyah ya yang terbesar ya baik di Kebumen maupun di Indonesia, ya tentunya kita perlu tahu gitu ya, dan tidak salah. Ya. Ini harapannya sukses ke depan ya. Ya, saya betul-betul ini akan menjadi momentum saya, menjadi kesempatan saya, menjadi peluang saya untuk untuk menumpahkan. Saya sebagai pribadi atau saya sebagai? Ya karena ya artinya spirit saya, gitu. Spirit saya, gitu ya. Spirit saya atau pemikiran saya itu ini optimis ya bahwa sahabat Ali pernah mengatakan bahwa afkaruka adaruk, pikiranmu adalah takdirmu. Ya. Ketika kita punya pikiran yang kuat, baik itu konsep, baik itu keinginan, baik itu program, ketika kita serius, saya yakin akan terrealisasi. Karena ini hanya persoalan teknis saja, gitu ya. Bukan urusan takdir yang kubro lah gitu ya. Ini persoalan yang hanya teknis, sehingga itu harus dibangun dari pikiran yang kuat, dari program yang bagus, dari konsep yang bagus, dari visi yang bagus, dari misi yang bagus, dari target yang jelas. Nah, ketika itu sudah kuat, maka ya orang akan melihat NU bukan dari sisi politiknya, tapi dari sisi arahnya mau kemana, kepentingannya apa? Oh, kepentingannya program. Maka ya silakan kalau mau berkomunikasi dengan NU ya berkomunikasi terkait dengan program.
harapan saya seperti itu gitu. Menjelang pilkada besok, mondong apa enggak? Kita hidup bukan di ruang hampa ya. Iya. Ini satu hal yang harus dipahami bahwa kita hidup tidak di ruang hampa. Saya jadi akademisi. Kalau hanya sekedar saya membaca buku, maka saya gagap membaca alam. Iya. Bahkan mungkin saya nggak bisa memberikan solusi. Nah, maka ketika orang bisa memberikan solusi, mungkin pernah mengalami problem, nah, sehingga bisa ini. Tapi ketika orang yang hanya konseptor saja, hanya di meja saja, menurut saya ketika membaca fenomena realita itu bisa terjadi gagap. Nah, maka menurut saya bahwa politik itu adalah tadi itu afirmasi bagi saya. Politik itu adalah afirmasi. Dalam konteks ini ada kecenderungan untuk memihak sama siapa nanti? Sampai saat ini kita belum berpikir pihak memihak. Ya, kita baru berpikir konsentrasi membuat program. Buat program. Ya, nggak tahu itu kemudian nanti kalau misalkan ada sudah sampai kepada strategi gitu ya, strategi bagaimana agar program ini jadi gitu ya. Mungkin orang atau kita bisa berpikir tentang relasi. Siapa yang bisa menjadi relasi baik NU gitu ya. Nah, tapi dalam kultur kita ya tidak cuma saya, pasti ada fanatisme ya, ada sensitif ya terhadap politik, pasti punya kecenderungan kan. Karena ada dua, kalau kamu kubu lah ya, satu kubu kan yang betul-betul jengah dengan politik, NU politik ya, satu lagi kan NU yang harus berpolitik gitu loh. Ini kan makanya saya tanya, kira-kira akan berpihak apa enggak itu? Vote itu kan urusan personal ya. Iya. Vote itu urusan personal. Tapi kan memihak kan karena gini, selama ini zamannya siapa itu pilkada kemarin, kemudian lagi kan terang banget itu loh. Nah, ini saya mewakili kelompok yang anti politik begitu, ya kan. Meskipun saya juga kadang-kadang memaklumi dalam konteks tadi afirmasi gitu ya. Ya, kalau sampai saat ini kita belum berpikir politik. Seandainya politik ya politik keumatan gitu ya. Iya, itu politik keumatan. Keumatan. Jadi politik ya kemaslahatan dan sebagainya. Jadi bukan praktis yang barangkali itu. Walaupun nanti pasti hubungannya dengan praktis gitu ya. Tapi yang jelas bahwa NU sebisa mungkin menurut saya harus komitmen, karena sekarang saya posisi di ketua gitu ya. Kalau kemarin kan mungkin saya posisinya bukan posisi kunci gitu ya. Sehingga ketika mungkin misalnya saya jadi rektor ya tidak ada larangan lah gitu loh. Nah, maka karena saya sekarang jadi ketua, tentunya saya harus pandai-pandai menempatkan diri, dan saya juga harus taat aturan terhadap hukum atau ketentuan konon asasi dan sebagainya yang ada di NU. Itu. Jadi jangan gini. Jadi orang itu jangan melihat Satibi ke belakang sekarang. Saya itu orang aliran yang strategik. Jadi saya itu belum tentu yang akan saya lakukan itu besok itu sama dengan yang belakang. Nah, tapi kan orang tahu ke depan kan yang kemarin gimana kan gitu kan. Nah, yaitu yang gitu menurut saya, yaitu yang orang itu normatif touch itu ya. Ya kayak awal mau kayak pom bensin loh, dari nol lagi berarti ya. Iya, maka nah itu kan terjadi seperti itu kalau ya. Maka ya saya ingin menepis itu bahwa saya akan melihat ke depan, bukan ke belakang. Maka Satibi ke depan itu juga harus Satibi untuk ke depan. Kekurangan saya kemarin atau kejelekan saya kemarin ya coba saya akan ke depan itu bagaimana begitu. Oke, begitu ya.